Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Karena kita dikejar waktu juga, semester Anda sudah dekat juga. Nah, bahan sudah saya kirim di e-learn. Nanti absennya jam 7.30 ya, lewat e-learn dan Bitly. Oke, saya langsung share file yang akan saya jelaskan. Nah, pertama saya melihatkan file Excel-nya, tetapi kita tidak belajar Excel lagi. Penjelasan tentang database dulu. Nah, Anda lihat tabel tayangan saya ini menunjukkan sebuah tabel, yaitu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu menggambarkan yang kuning ini Anda lihat. Kalau dalam Excel ini kolom, ya. Kalau dalam database nanti ini bukan sama dengan kolom, tapi ada arti lainnya, yaitu field name, ya. Nah, jadi nomor BP ini field name, nama field name dan seterusnya. Oke, atau sama juga dengan kolom. Kemudian ada isi nomor BP Anda, nama dan seterusnya. Itu kalau ini kita kenal dengan baris nantinya, ya. Nah, termasuk ini juga baris. Jadi ada 2 baris dan ini bisa diisi dan seterusnya. Dia ada berapa baris nantinya. Oke, ini contoh tabel saja. Dan isian itu boleh sesuaikan dengan data mahasiswa Anda di kelas nanti. Nah, oke, itu kira-kira contoh dari sebuah tabel. Nanti tabel itu bisa Anda aplikasikan ke aplikasi yang lainnya. Ya. Nah, jangan kaku dengan contoh saya selalu, karena nanti di UAS nanti akan saya minta contoh Anda masing-masing. Oke, lalu dari tabel ini kita konversikan dulu ke dalam kamus data namanya. Kamus data itu paling gampang, tidak ada yang sulit. Kita akan mengurai seperti ini. Ini nomor urut biasa saja. Ini field name seperti yang saya sebut tadi. Jadi kita tulis saja seperti ini. Dan field size seperti ini. Field size perlu ukuran isi dari sebuah field name. Nah, contoh nomor BP Anda. Nomor BP Anda berapa? 10 digit kalau nggak salah ya, saya lupa. Ya, 10. Nah, maka itu kita set 10. Nah, kemudian nama paling panjang 30. Jika kurang atau lebih nanti Anda pendekkan saja. Alamat juga seperti itu. Jadi kurang dan lebih nanti Anda pendekkan. Tempat lahir juga seperti itu. Tanggal lahir ini settingannya otomatis 8. Jenis kelamin 1 digit saja. Laki-laki atau perempuan, L atau P. Kemudian agama, itu kita setting agama Islam dan seterusnya. Prodi nanti yang 4 itu Anda isi. Kalau ini kebetulan saya contoh S1 manajemen, S1 akuntansi, dan seterusnya. Nah, jadi nanti ini bisa Anda ganti dengan D3 pemasaran, D3 akuntansi, dan seterusnya. Oke, nah itu isiannya. Kemudian untuk konversi ini nanti Anda masuk ke Microsoft Access. Dalam Microsoft Access itu kita akan membuat tabel, form, query, report, makro, dan menu. Nah, itu tidak akan sulit kalau Anda sudah melihat demo saya tadi malam. Berikut dari kamus data, kita bisa membuatkan sebuah gambar yang namanya adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, simbol-simbolnya itu seperti ini kira-kira, di mana tabel tadi digambarkan dengan 4 persegi panjang. Kemudian atribut itu digambarkan dengan simbol star atau simbol ini. Kalau dalam basic shape yang cocok, itu simbolnya yang seperti ini. Flowchart terminator. Nah, itu kira-kira. Lalu supaya terintegrasi dia kita beri garis, bukan panah ya. Nah, garis penghubung. Nah, ini penggambaran dari sebuah tabel di dalam ERD namanya. Kita tidak mendalam kecuali Anda belajar database nantinya. Oke, 3 hal yang harus Anda pahami. Tabel dasar, kamus data, dari kamus data atau dari tabel Anda bisa menggambarkan ke ERD. Dari ERD bisa kita konversikan ke tiga-tiganya ke dalam Microsoft Access. Nah, itu keterangan awal dari sebuah tabel database.
Nah, kemudian bagaimana menggambarkan yang ini ke dalam Microsoft Access? Karena ini ada yang baru bagi Anda, ada yang sudah mungkin. Nah, lalu saya akan memberi contoh yang sudah ada dulu. Mungkin di dalam ini Anda juga sudah kelihatan, ya. Nah, sekarang saya lihatkan ini dulu. Ini yang tabel. Nah, ini tabel, isinya seperti ini, ya. Nah, lalu saya close. Nah, kalau saya desain view kan seperti ini. Kalau saya open seperti ini, data masih kosong. Ya, close. Kemudian form juga seperti ini. Gimana membuat ini nanti saya ajarin semuanya. Dan ini masih kosong. Close. Nah, kemudian buat query. Nah, ini query desainnya kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Nanti Anda saya minta buat. Pak, layarnya nggak kelihatan, Pak. Oops, ya, oke. Nah, saya ulangi. Jadi ini tabelnya. Tabel tadi, ini design view. Nah, ini isinya. Nanti bisa kita lihat. Kemudian ini saya close. Nah, ini kita buka, ini masih data kosong, belum ada isinya. Itu yang tabel, kemudian yang form, seperti ini, saya klik. Ya, ini masih kosong. Kemudian kalau saya buka query tadi lagi, seperti ini, kita drag-drag aja nanti. Ini dibuat laporan mahasiswa atau query mahasiswa per jenis kelamin. Ya, nanti Anda buat per agama lagi. Nah, itu kira-kira untuk query. Kemudian untuk laporan nanti akan keluar seperti ini. Nah, sayang datanya masih kosong, belum ada. Nah, itu yang 4 hal yang harus Anda pahami dulu. Kemudian Anda harus bisa membuat yang kuning ini namanya formnya atau makronya. Nah, makronya ini untuk melingkan ke menu. Jadi Anda sudah berada di menu, nanti seperti ini, buka tabel seperti itu, kembali ke menu, buka form, kembali ke menu. Jadi switchboard itu menu ya, query, ya, ini report. Oke, jadi terintegrasi dalam sebuah menu. Nah, itu kira-kira contoh yang sudah jadi dan sudah saya kirim di WA Anda semuanya. Nah, tinggal kita membangun dan mengaplikasikan ini ke dalam sebuah Microsoft Access yang baru. Oke, kita mulai yang baru, Anda perhatikan demo saya. Nah, seperti ini. Jadi buka database ya. Tentunya di komputer Anda sudah ada Microsoft Access nantinya. Kalau yang belum tolong diinstal nanti. Blank database ya, blank database. Kemudian browse, nah, nyimpannya tentu di folder Anda, komputer Anda, di mana tempatnya Anda cari. Tentunya sesuai dengan folder Anda masing-masing ya. Kalau saya tentu harus cari karena data saya cukup banyak. Di 3 ini, nah, K12 tanggal 23 November. Oke, great. Nah, seperti ini kita mulai dengan tabelnya. Tabel yang pertama ini. Kita harus seperti itu, klik kanan, klik kiri design view. Nama tabelnya saya ulang mahasiswa. MAS saja. Nah, lalu yang pertama tadi nomor BP. TNPM, nomor BP. Enter. Kemudian teks ini 10 digit. Jadi tergantung panjang isi record Anda itu. Nah, kemudian dia sudah otomatis primary key. Lalu kalau kita mau mengasih combo box, klik lookup di sini. Nah, pastikan pilih combo. Kemudian pilih nama file yang ada, mahasiswa. Tujuannya supaya mudah mencari data yang ada nanti di baris tersebut. Kemudian nama, huruf besar kecil tidak masalah ya. Teks ini 30. Nah, ini tidak pakai combo. Terus alamat juga 30. Nah, kemudian apa lagi tadi itu saya lupa. Tempat lahir ya. Tempat lahir ini 25 atau 30 boleh. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini pilihannya date time ya.
Kemudian formatnya ambil yang short date supaya online dengan komputer Anda. Ketik date buka kurung tutup kurung seperti itu. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini perhatikan jenis kelamin. Sek tipenya 1 digit, kita ambil L atau P. Nah, bagaimana kombinasi pembuatan di lookup-nya? Combo box ya. Lalu value list dipilih di sini. Kemudian ketikkan di situ L, enter, P. Kalau ada yang C, ambil yang C. C itu maksudnya ada yang bencong, ada yang campuran, terserah Anda nanti. Oke. Seperti itu. Ulangi langkah yang sama untuk agama. Agama, teks, 25 boleh. Masih kelihatan slide saya kan? Masih, Pak. Masih. Lanjut. Masih, Pak. Look up, terus combo box, value list. Nah, kemudian value listnya diisi seperti ini. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, berarti sudah selesai pembuatan tabel. Ini saya save dan close lagi. Nah, seperti itu buat tabel. Nah, sudah boleh kita ngisi ini, tapi jangan buru-buru ngisinya. Ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan untuk pembuatan sebuah tabel. Tidak sulit, ya. Nanti kalau sudah pakai rumus baru ada agak sulit sedikit. Oke, kemudian buat form, mudah sekali. Perhatikan Anda sudah terklik di sini. Create split form. Pastikan ini, geser. Nah, kemudian klik form ini boleh ini kasih aksesoris ya, mana yang suka Anda silakan nanti. Ya, terserah Anda mana yang suka. Jadi dari sini dipilih. Kemudian save form, namanya boleh bebas ya. Form data mahasiswa. Cuma saja saya buat. Nah, close dulu baru bisa diinputkan. Kalau tidak di close tidak mau dia. Isi di sini. Oke, saya close. Nah, buat query, tentunya query jenis kelamin. Kita mengkelompokkan istilahnya, mengquery create, query design. Nah, ini kebetulan satu tabel, tinggal mengklik add, close. Nah, caranya gampang. Anda main tarik saja atau double klik. Double klik, atau double klik kiri. Ini tarik. Ini tarik. Atau dimunculkan di sini. Nah, cari mahasiswa. Nah, kemudian tempat lahir lagi. Ya, tanggal lahir. Jenis kelamin. Nah, save. Ini query dihapus saja, sek jenis kelamin. Oke. Ya, save, run. Nah, oke. Lalu sudah selesai. Nah, kemudian sudah 3 hal yang Anda pahami. Yang keempat tentunya create report wizard. Nah, ambil dari query sec. Nah, lalu next. Ya, next lagi. Nah, lakukan next lagi. Next. Pastikan ini boleh tabular atau justify, tidak bagus dia. Ini bentuk layoutnya ini. Ini tidak apa-apa Patroid, kalau agak melebar boleh landscape. Next. Ini boleh dipilih ini, boleh yang lain. Next. Laporan data mahasiswa per sek, per jenis kelamin. Tuh. Nah, sudah keluar tapi data kosong. Supaya pakai garis nanti bisa juga Anda style. Klik kanan, design view. Cari yang pakai garis, maunya yang mana? Nah, seperti itu. Oke, saya save lagi. Jangan lupa save sudah diedit. Close. Jadi sudah ada 4 hal. Jadi nanti supaya bisa Anda ulang nanti videonya saya kirim lewat YouTube. Nah, berarti kita buat makronya lagi. Keempat ini juga harus kita buat makro. Makronya juga gampang, tidak sulit. Untuk yang pertama ini, create, makro. Yang pertama open table, klik di sini tekan O supaya cepat ketemu open table. Klik itu, kemudian klik di bawah ini. Nah, karena otomatis open table ada mahasiswa.
save. Simpan makro ini M makro, T tabel, MHS. Nah, supaya itu gampang membuat istilah. Berikut, create makro form lagi. Makro 2 kali. Open form, berarti di sini cari form data mahasiswa sudah ada, kemudian tinggal nyimpan. F input data. Oke, create makro open query, lalu cari di sini query sec tadi. Nah, sudah save MQ sec. Nah, jadi nama itu bebas ya, nggak harus ngikutin saya. Oke, create makro open report. Report apa di sini cari laporan mahasiswa per seks. Ya, sudah. Simpan lagi MR laporan. Oke. Ya, sudah semuanya ke empat-empatnya. Kita close supaya aman. Nah, tinggal buat menunya lagi karena sudah target yang sesuai kita capai tadi. Kemudian untuk buat menu database, Switchboard Manager, lihat di sini database tool menunya, kemudian Switchboard Manager, jawab yes. Oke, setelah Anda jawab yes, lalu klik edit, jangan new ya, klik edit, keluar jendela ini, baru new. Nah, ini jendela yang ketiga, edit switchboard item. Ini kalimatnya kita buat, buka tabel mahasiswa. Nah, ini pilih komennya run makro. Ini lanjut, makro apa? MT mahasiswa. Oke. Nah, ini new lagi, untuk form lagi. Jadi display form input. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Minang. Run makro, kemudian form input data. Oke. New, do, query check. Nah, cari lagi run makronya. Kemudian pilih query MQ sec. Oke. Terakhir, satu lagi makronya apa? New. Nah, ini boleh bahasa Minang. Cari laporan. Nah, di sini cari run makro lagi. Ini MR laporan. Oke. New. Kemudian untuk yang terakhir exit lah selesai. Lah selesai. Itu. Oke. Ini langsung exit application. Oh sorry, saya posisi yang salah tadi karena ini hilang nanti. Saya harus nambah new. Nah gitu. Ini hati-hati tadi ya, teredit oleh saya nanti kacau. Lah selesai. Coba. Exit lay. Berarti di sini exit application. Oke. Nah, berarti sudah selesai. Close. Close. Nah, berarti ini sudah selesai pekerjaan yang saya jelasin di awal tadi. Ini switchboard, klik ini. Switchboard, klik ini. Switchboard, klik ini. Switchboard, klik ini. Ya, sudah selesai semua. Nah, berarti cara ngisi data gimana? Nah, seperti ini. Ya, 20, 20, 11. Nah, Visa, Zalfa, alamat Padang, tempat lahir Padang, tanggal lahir itu aja, jenis kelamin P, agama pilih sini. 20, 20.
2 Almalia Putri. Selamat Bukit Tinggi. Tanggal lahir biar aja itu. Jenis kelamin sengaja saya bedakan ya. Ini agama juga. Selesai. Ya. Nah, 2 hal yang berbeda. Nah, itu di tabel ngisi form juga bisa. Nambahnya seperti ini. Nomor BP 23. Nama Aisyah. Tur Rahmi. Alamat PP, tempat lahir PP. Nah, jenis kelamin ini, agama ini. Nah, seperti itu cara nginput data. Nah, selesai berarti query-nya boleh Anda klik, boleh tidak. Lihat laporan, seperti ini laporannya. Nah, ini kenapa seperti ini? Kita setting ininya, design view, tanggal lahirnya terlalu kecil, ininya kita besarin. Oke, kita jalankan lagi. Nah, sudah selesai. Nah, itu kira-kira untuk pembelajaran hari ini. Nanti saya minta Anda bisa membuat query agama dan laporannya. Gimana caranya? Nah, berarti seperti ini. Query design, sorot MAS lagi, close. Nah, pilih aja lagi, tinggalkan jenis kelamin. Jenis kelamin jangan ambil lagi agama. Berarti save agama. Run. Nah, keluar yang agama. Laporannya gimana? Create report wizard. Query agama, pilih, next, 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 next. Nah, pilih lagi, next. Nah, ini laporan agama. Nah, selesai. Ya. Nah, itu kira-kira yang harus Anda kerjakan hari ini. Cukup paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Misal aplikasinya nggak ada gimana, Pak? Ya, diinstal dulu nanti. Ini kan boleh Anda kerjakan untuk beberapa minggu ke depan. Tapi kalau ada, segera kerjakan. Saya lupa terima lapor. Ya, install aja. Biasanya bawaan dari Office pasti ada tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Coba cek Andanya, cek kameranya, buka kamera. Cek buka kamera. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tugas yang 11 kemarin di Ireland, tempat apanya nggak ada, Pak, tempat submitnya, Pak. Oh, itu. Berarti saya lupa kemarin tuh. Berarti ini aja nanti lewat WA aja, nanti saya rangkum lagi. Baik, Pak. Ya, ada yang lain? Pak. Ya, ada yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini pekerjaan pembelajaran seperti ini harus Anda rajin-rajin mengulang dan mencoba ya. Makanya video link YouTube-nya saya kirim, nanti Anda berulang-ulang melihat dari situ. Nah, itu aja kelebihannya belajar online ini. Kalau belajar langsung praktek, Anda tidak bisa mengulang-ulang seperti saya lewatkan ke YouTube itu. Kak kamera semua, ada pertanyaan lain? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak, berarti saya harus mengakhiri perjumpaan lewat online ini, maka nanti saya kirim link YouTube-nya. Contoh yang sudah ada juga bisa Anda buka. Yang hasil pembelajaran hari ini juga akan saya kirim di grup. Kalau lewat e-learn tidak bisa masuk filenya, besar. Oke ya, saya stop.